Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat 25 ayat ini ayat yang sangat dahsyat, ayat yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengerti, memahami, saya coba menyampaikan dengan sederhana mungkin, ya. Ini Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Di Roma itu ada orang-orang Yahudi. Jadi apa yang melatar belakangi Rasul Paulus menuliskan surat ini tentu ada, yaitu orang-orang Yahudi yang mengistimewakan ataupun menginklusikan mengistimewakan atau menganggap inklusif, ya namanya ya. Nah, inklusif itu Abraham. Jadi Abraham itu adalah hanya miliknya Israel. Abraham itu dianggap bapaknya hanya untuk bangsa Israel, tidak boleh bangsa lain. Mengapa begitu istimewa Abraham ini bagi orang-orang Yahudi pada saat itu? Karena dianggap Abraham ini seorang yang melakukan perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang melebihi dari orang lain. Sekalipun pada saat itu belum menerima hukum Taurat, tapi dikatakan dia sudah melakukan hukum Taurat. Jadi kalau kita baca di ayat itu, nah Abraham ini dianggap sempurna melakukan hukum Taurat, maka dia dibenarkan oleh orang-orang Yahudi sebagai orang istimewa, bapa mereka. Bahkan ada suatu larangan, tidak boleh orang lain, bangsa lain memanggil Abraham itu bapa mereka. Ini agak apa ini? Tolong dikurangi dulu punya suara pecahnya. Eko ya, atau apa eko? Oke, pecah suaranya. Nanti rekamannya nggak bagus. Ya, karena firman Tuhan sampaikan setiap hari Minggu, kita tetap share di YouTube supaya diberkati lagi banyak orang. Ya. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Abraham itu begitu istimewa bagi bangsa Yahudi, sehingga Abraham ini dijadikan hanya milik mereka, tidak menjadi milik orang lain. Tapi Paulus hadir mau membela tentang iman Abraham, bahwa Abraham itu adalah contoh tokoh iman yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi yang dibenarkan karena iman percayanya kepada Allah. Jadi salah satu tokoh iman yang sangat terkenal, bahkan disebut sebagai bapak beriman, itu adalah Abraham. Ada yang lain kalau kita lihat seluruh tokoh iman perjanjian lama itu disampaikan ya di kitab Ibrani pasal yang ke-11. Karena salah urutan yang pertama itu adalah Abraham. Ya. Mengapa kita begitu penting Paulus menjelaskan tentang Abraham ini kepada jemaat di Roma yang juga orang-orang Yahudi, mau mengatakan bahwa Abraham itu sekalipun dia lahir secara jasmani di tengah-tengah orang-orang Yahudi, bukan berarti Abraham itu hanya miliknya orang-orang Yahudi. Bukan berarti hanya bapaknya orang-orang Yahudi. Mengatakan bahwa secara jasmani maupun secara rohani, dari keturunan dan juga secara rohani yang nanti di mana akan melahirkan Yesus Kristus adalah milik semua orang. Jadi tidak boleh dieksklusifkan atau tidak boleh hanya untuk lingkungannya orang Israel. Mereka bangga. Bahkan kalau kita belajar kitab Yohanes secara keseluruhan, seringkali Yesus berhadapan dengan orang Yahudi, orang Farisi yang menjunjung tinggi, menghormati dengan luar biasa itu Abraham. Maka ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang-orang Farisi ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada saat itu marah kepada Yesus, bahkan hampir mau melempari dengan batu. Mengapa? Dianggap melecehkan
bapak rohani mereka, yaitu Abraham. Bagaimana mungkin kau mengatakan engkau sudah ada umurmu belum 50 tahun? Engkau sudah ada sebelum Abraham ada. Ya secara logikanya itu betul, itu benar. Mengapa sampai orang Yahudi berkata demikian? Karena mereka melihat Yesus ini dua hal. Yang pertama, mau mengatakan dirinya adalah Allah. Mereka tidak suka itu. Mereka tolak itu. Mengapa? Karena Allah mereka, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allah monoteisme. Bagaimana kau bisa menjadi Allah? Yang kedua, mereka mau melempar Yesus dan mereka marah itu oleh kasih Tuhan. Karena mereka tahu Yesus itu adalah manusia biasa, sama seperti mereka. Punya ibu namanya Maria, punya bapak namanya Yusuf, dan punya adik-adik, dan tahu lahirnya di mana, di Bethlehem, dan tahu apa pekerjaan ayah Yusuf, tukang kayu, dan tahu di mana dia dibesarkan, di Nazaret. Engkau manusia, engkau mengatakan engkau sudah ada, artinya engkau adalah Allah. Dan ternyata di zamannya Paulus pada saat dalam pelayanan penginjilan di jemaat di Roma juga menghadapi yang sama, yaitu persoalan tentang iman. Jadi mereka mengatakan Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya. Tapi Paulus mengatakan Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya. Tadi mari kita perhatikan bersama-sama. Dari kasih Tuhan, latar belakangnya sudah disampaikan mengapa sampai Paulus menuliskan surat ini. Ada polemik di situ, kemudian ada tujuan teologis, yaitu ya tujuan teologis mau mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu keliru atau salah. Tidak seperti itu. Justru Alkitab Perjanjian Lama, ajaran Perjanjian Lama konsisten menyampaikan bahwa iman itu bukan karena perbuatan, tetapi karena iman itu karena apa? Karena percaya. Mereka dibenarkan bukan karena perbuatan maksudnya, tapi karena iman. Itu Perjanjian Lama sangat konsisten. Kau melihat ayat ini dihubungkan dengan sunat, seolah-olah Abraham itu dibenarkan karena melakukan yaitu peraturan sunat. Padahal itu hanya satu tanda. Abraham hanya menjadi bapak bagi bangsa Yunani, yaitu bagi siapa? Yang bersunat. Kalau yang bersunat tidak. Artinya gini. Jadi mereka mengatakan Abraham itu bapak kami karena dia bersunat dan juga melakukan ajaran sunat. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan sunat, ya Abraham itu tidak layak menjadi bapaknya. Bapak Paulus mengatakan bahwa Abraham itu bapak buat bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan. Tapi mereka katakan janji Tuhan itu bukan untuk bangsa lain. Janji Tuhan itu sesuai dengan Taurat hanya untuk bangsa Israel. Tapi Paulus mengatakan, meluruskan pemahaman itu, bahwa Abraham adalah bapak untuk semua orang, termasuk kita. Amin. Di sini mau kita perhatikan ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus yang sangat sederhana, ya, yaitu fakta. Ada 3 fakta penting mengenai keselamatan Abraham
yang membuktikan pengalaman rohani Abraham itu juga pengalaman rohani orang-orang percaya masa sekarang ini. Jadi tidak ada bedanya. Karena orang bertanya, kan Yesus pada saat itu kan belum ada. Lalu Abraham beriman kepada siapa? Kan Yesus ada setelah dia lahir. Maka kita beriman kepada Yesus dengan apa? Dengan kematian kebangkitannya. Itu dasar iman kita. Kan Yesus pada saat itu belum ada. Bagaimana mengetahui tentang kematian dan kebangkitannya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Karena kita baca tadi ayat 24-25, Paulus menghubungkan semua ayat 1 sampai ayat yang ke-23 itu. Dia mencoba menghubungkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Apa hubungannya? Nanti kita lihat itu ada hubungannya. Jadi hal yang pertama dari 3 fakta penting mengenai keselamatan Abraham di ayat 1 sampai 8, yaitu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Ini bersama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Janes Sirait. Nah, cuma ini difokuskan kepada iman Abraham. Jadi Abraham ini menjadi contoh bagi kita. Nah, kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan, kita akan temukan nanti sebagai pembuktian itu, dia menyebutkan dua saksi, yaitu Musa dan Daud, sebagai orang yang beriman bukan karena perbuatan, tetapi karena iman percaya. Paulus mengutip Mazmur 32 di ayat 6 yang sudah kita baca, itu kata berbahagia. Sebenarnya ini lebih tepat, berbahagia orang yang diampuni. Ini kata berkat ini. Diberkatilah mereka yang pelanggar, diberkatilah mereka yang diampuni, pelanggaran-pelanggaran ini yang ditutupi, dan dosa-dosanya diampuni dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama, kita perhatikan bersama-sama. Jadi Paulus mau coba menguji pengalaman Abraham seperti apa dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-15. Nanti tidak perlu baca itu, nanti baca di rumah. Mau kita perhatikan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Mau dengan dasar yang sangat penting untuk kita pahami, itu Abraham itu dibenarkan karena iman. Salah satu kita baca dulu, mundur ke belakang, Kejadian 15 ayat 6. Coba tampilkan dulu Kejadian 16 ayat yang ke-6. Ini sesuai dengan ayat yang ketiga tadi di pasal kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Jadi ini ikuti dari sana. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dasar pembenaran Abraham bukan karena perbuatannya, bukan memperhitungkan perbuatannya, tapi karena iman percayanya. Bisa? Ini di Kejadian 15 ya, tidak boleh. Lalu percayalah Abraham, itu masih Abraham ya, kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Jadi sebelum ada hukum Taurat, sebelum ada peraturan sunat, dia sudah orang beriman, Abraham sudah orang beriman. Bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya. Jadi pembenaran Rasul Paulus, pembenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini mau mengatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman, tetapi juga karena kasih karunia Tuhan, karena pembenaran yang dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan, bukan perbuatan Abraham. Kita perhatikan di ayat 1 dan 2. Kalau orang Yahudi ya mau menyurati Abraham ini secara fisik, ya secara fisik, coba kita lihat
Kita lihat di ayat yang keempat. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, boleh dong Abraham bermegah. Oh, perbuatan saya hebat luar biasa, belum ada yang melebihi dari saya di antara kalian. Saya layak bermegah. Bisa orang menjadi sombong rohani. Tapi dikatakan oleh Paulus, dikatakan tidak di hadapan Allah. Tidak di hadapan Allah. Jadi bukan karena perbuatannya. Memang perbuatannya itu penting dan luar biasa dan dahsyat, patut dicontoh, patut diteladani. Tapi dia dibenarkan oleh karena iman, dia benarkan karena anugerah Tuhan, yaitu dengan kata yang penting sangat sederhana, karena percaya. Amin. Amin. Katakan kepada kiri dan kananmu, engkau dibenarkan karena engkau percaya. Dan ulang lagi, engkau dibenarkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatanmu. Amin. Jadi ini suatu teguran ajaran kepada Abraham, yang kepada Yahudi yang mengagung-agungkan Abraham karena perbuatannya. Paulus mengatakan berhenti. Bukan demikian. Di ayat ketiga sesuai dengan Kejadian 15 ayat 6 tadi, ini merupakan ayat yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Abraham. Dia dibenarkan karena iman percayanya. Jadi Paulus menggunakan ayat ini membuktikan Abraham dibenarkan pada saat dia percaya sesuai dengan janji Allah dalam Kejadian 15 ayat 5. Coba mundur Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat 5. Perhatikan ayat ini. Lalu membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, engkau dapat menghitungnya. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmanmu kepadanya, demikianlah banyak keturunanmu. Pada saat itu sudah ada belum keturunannya Abraham? Belum terjadi apa-apa. Tetapi bagaimana responnya Abraham ketika Tuhan berfirman mengatakan demikian, keturunanmu akan banyak. Nanti kita lihat hal yang ketiga, saya kasih Tuhan, hal yang tidak masuk akal dalam pikirannya Sarah untuk hal itu bisa terjadi di usia yang sudah tua itu akan punya keturunan. Karena ketidaksabarannya Sarah, akhirnya Hagar, budaknya pembantunya itu, diserahkan kepada suaminya Abraham supaya punya keturunan anak, sehingga lahirlah siapa? Lahirlah siapa? Ya, yang digambarkan sebagai keledai liar. Dan itu menjadi masalah bagi dunia sampai hari ini. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Saya mau ingatkan kembali, ada beberapa alasan mengapa Paulus mengutip perjanjian lama di kitab Roma ini. Yang pertama alasan mau mengatakan, mau mengutip kata percaya. Apa? Percaya. Kata ini sangat-sangat penting. Dan kita pun diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena amalmu, bukan karena engkau rajin beribadah, bukan berarti kita tidak beribadah, bukan karena persepuluhanmu, itu pun kadang-kala tidak dikasih. Coba kalau syaratnya untuk diselamatkan karena persepuluhan, banyak yang tidak masuk surga di sini. Nah, kalau syaratnya karena persembahannya banyak, coba siapa yang akan masuk surga? Itu semua hal yang baik, bukan? Hal yang baik. Nah, hal yang kedua,
Yang mau dibuktikan oleh Paulus sehingga dia mengutip perjanjian lama ayat yang ke-6 tadi, pasal yang ke-15 dari kitab Kejadian. Dia menghubungkan antara iman dengan kebenaran. Antara iman dan kebenaran, bukan iman dengan perbuatan. Nanti itu akan dibicarakan oleh Rasul Paulus di kitab yang lain. Apa hubungan iman dengan perbuatan? Tidak ada satupun yang beriman tanpa kebenaran. Tidak satupun orang yang benarkan tanpa iman. Kita semua ada di sini adalah kita ada orang-orang beriman. Amin atau betul? Amin dan betul. Kalau saudara tidak beriman, tidak ada mungkin ada di sini. Dan hal yang kedua, itu sangat berkaitan dengan pembenaran yang dikerjakan oleh Allah. Kalau saudara dan saya tidak diangkat menjadi orang benar, diadopsi orang benar, saudara tidak akan pernah beriman dan saudara tidak akan mungkin ada di sini. Artinya menjadi umat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mengerjakan pembenaran kepada kita. Bukan kita yang benarkan diri. Di pasal 3, pasal 2 sudah dijelaskan sebelumnya bahwa manusia itu semua bercacat celah, semuanya berdosa. Tidak ada yang layak. Tidak satu pun yang benar. Karena apa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia dikatakan bejat. Tapi Tuhan luar biasa, tidak membiarkan manusia ada di dalam kebejatan itu, ada di dalam kematian rohani itu. Tapi Tuhan menghidupkan kembali manusia itu seperti semula rencana Tuhan. Yang ketiga, masih hubungannya dengan Kejadian 3:15 dikutip oleh Paulus sesuai dengan ayat 4, yaitu dengan janji Allah kepada Abraham. Itu janji tentang bahwa Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Itu tadi mau diluruskan, hai orang-orang Yahudi. Abraham itu yang lahir secara jasmani, itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Tuhan persiapkan, Tuhan rencanakan untuk semua bangsa. Luar biasa. Ini Paulus ini juga orang tadinya adalah orang Farisi ahli Taurat, tapi yang sudah diubah Tuhan jadi bertobat. Perhatikan hubungan antara itu semua di ayat 4 dan 5. Kata nih, kalau ada orang bekerja di upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan dan membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Perhatikan kata diperhitungkan, logizomai. Ini ayat kata ini ada 5 kali muncul di pasal 4 ayat 3 sampai ke 8, yaitu logizomai itu. Artinya diperhitungkan. Bahkan Paulus mengkontraskan itu dengan apa? Hutang. Soalnya lebih tepat hak itu adalah hutang. Bahkan ada kata hadiah. Hadiah. Nah, orang yang bekerja menerima pahala itu berhak untuk menerima upah. Kalau saya bekerja mendapatkan upah, berhak? Berhak. Mengapa? Karena dia sudah bekerja, berusaha untuk mendapatkannya. Dihargai dengan mendapatkan apa menjadi haknya. Orang bekerja menerima pahala sebagai haknya, itu betul. Mengapa? Karena dia berusaha untuk mencarinya. Dia bekerja keras sehingga dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dihubungkan dengan pembenaran orang berdosa, dia menerima pembenaran bukan karena hak, bukan karena hutang, bukan, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena justru
Kita ini yang punya hutang banyak kepada Tuhan. Kalau dihitung oleh Tuhan, hutang kita itu melebihi dari uang yang mungkin miliaran. Mengapa kita berhutang kepada Tuhan? Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menebus kita, membayar kita dengan lunas, dibayar dengan darah yang mahal. Tapi seringkali kita, darah yang mahal itu kita sia-siakan. Ketika saya tahu tentang kebenaran ini, yang pertama, tidak mengubah kehidupan kita, kita punya hutang. Yang kedua, ketika kita masih hidup sesuai dengan dunia, keinginan daging, masih suka mencuri, berdusta, berbohong, dan semuanya itu berdusta, berbohong sama saja, ya kan? Atau kita semakin jauh dari Tuhan, tidak senang ibadah, tidak senang berdoa, tidak mau berkorban, apalagi tidak mau bersaksi. Itu sebenarnya hutang. Mengapa? Karena semua itu diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Sebagai bukti bahwa kita sudah dibenarkan, sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan, kita harus kerjakan, lakukan itu semua. Bukan kita lakukan itu semua untuk mengejar supaya saya selamat, supaya saya dibenarkan. Tidak, tapi posisi kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, maka semua itu harus kita kerjakan. Amin. Maka ketika kita melakukan semua itu, jangan pernah kau perhitungkan itu sebagai jasa dan yang kau berhak. Kalau kita aplikasikan dalam pelayanan kita, ketika kau dipercayakan pelayanan di altar ini, apapun peranmu, tugasmu, ataupun melayani jemaah, ingat, jangan engkau berorientasi kepada apa yang saya dapat kalau saya lakukan ini, apa yang saya dapat kalau saya main musik, apa yang saya dapat kalau saya menjadi WL, apa yang saya dapat kalau saya menjalankan kantong persembahan, apa yang saya dapat kalau saya menjadi ketua panitia Paskah, apa yang saya dapat kalau saya menjadi panitia Natal, apa yang saya dapat kalau saya melakukan apa yang kerjakan di gereja, apa yang saya dapat. Jangan berorientasi dengan itu. Berarti engkau lebih mengutamakan hak. Tapi ketika engkau melakukan itu semua dengan nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis, bersama-sama, lihat ikut salib selalu manis. Sekali kerja buat Tuhan, buat Tuhan selalu manis. Lihat ikut salib selalu manis. Ya, lanjut. Panggil Tuhan selalu manis. Memberikan diri. Tuhan selalu manis. Amin. Kalau kita melakukan dengan cara seperti itu, tidak ada persungut-sungutan. Amin. Kita akan lakukan dengan senang. Kita akan lakukan dengan suka. Amin, jemaat. Amin. Mukamu pun akan berseri-seri. Pemain drum itu, kalau dia main drum, mukanya itu, ekspresinya itu juga bersukacita seperti drumnya bersukacita. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, bersyukurlah karena saudara dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita. Seperti Abraham dibenarkan karena imannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 9 sampai 17. Abraham dibenarkan karena kasih karunia, bukan karena melakukan hukum Taurat.
Kita perhatikan bersama-sama di bagian ini, di pasal 9 ayat 9 sampai 17. Itu dijelaskan Paulus tentang apa yang biasa dilakukan di masa dulu di perjanjian lama tentang hukum Taurat. Jadi ayat 9 sampai 12 yang sudah kita baca itu merupakan suatu argumentasi Paulus. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa Abraham dibenarkan berdasarkan iman. Kemudian di ayat yang sama, di ayat 9 sampai 17 ini, Paulus mengatakan yang kedua, yaitu ayat 9 sampai 12 merupakan penjelasan tentang cakupan semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Kita baca ayatnya yang coba kita perhatikan ayatnya yang ke-7 saya baca ini. Ini mulai dari 6. Ini contoh apa yang dikutip oleh Rasul Paulus tentang Daud. Seperti juga Daud menyebutkan berbahagia orang-orang yang dibenarkan oleh bukan berdasarkan perbuatannya. Perhatikan, mereka berbahagia, mereka dibenarkan bukan karena perbuatannya. Ayat ke-7 ini diambil dari Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah mereka yang ampuni pelanggaran-pelanggarannya, ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia kesalahannya tidak diperhitungkan kepadanya. Ayat 9 perhatikan, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang sunat saja, atau yang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Perhatikan, Paulus mengatakan begini, dosamu itu diampuni, pelanggaranmu itu diampuni, ditutupi. Itu bukan untuk berlaku orang Yahudi. Pasal 32 apa dikatakan oleh Daud itu bukan untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi mau dikatakan itu untuk semua orang yang beriman. Beriman kepada Allahnya Abraham, dan kita pun beriman kepada Allahnya Abraham, yaitu Allah Yakub, Allah Ishak, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau dosa saudara diampuni, pelanggaran saudara diampuni, itu berkat. Berkat yang luar biasa. Dan saudara menerima berkat itu bukan karena perbuatanmu, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan untuk orang yang bersunat saja. Kalau hanya buat orang yang bersunat, siapa di sini yang tidak bersunat? Hampir sama mungkin hampir semua kalau tidak bersunat. Berarti kau gak layak untuk menerima anugerah itu. Ya kan? Kalau syaratnya menerima anugerah itu hanya orang maksudnya dibenarkan hanya karena bersunat, maka saya tidak layak. Maka Paulus membenarkan, baik yang bersunat, tidak bersunat, itu bukan menjadi ukuran engkau dibenarkan. Itu semua karena anugerah, dan anugerah itu berlaku bagi yang bersunat dan tidak bersunat. Karena sunat itu hanya sebagai tanda orang yang beriman, bukan sebagai syarat untuk beriman. Tapi sampai hari ini keyakinan yang lain, bersunat itu, disunat itu hal yang sangat istimewa. Tapi bagi orang Kristen tetap istimewa untuk apa? Kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan iman. Amin. Kalau dia laki-laki cepat dibersihkan, begitu kan? Betul kan? Itu kesehatan. Mereka udah dewasa semua di sini. Saya ingat waktu ada seorang ibu ngomong pada saya, sudah usia 70 tahun baru disunat. Ya. Kenapa disunat? Dia cerita, karena dia sakit-sakitan, kencing, apa itu namanya? Ya kemana-mana jadinya.
Jadi kalau disunat langsung lurus, gitu kan? Sehat. Nah gitu. Itu baik kan? Baik untuk kesehatan. Tapi bukan lagi standar ukuran untuk iman. Kita beriman, kita percaya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena melakukan hukum sunat, hukum Taurat, bukan. Itu luar biasa. Dan hal yang berikutnya yang ketiga di ayat 9 sampai 12 ini, Paulus mau meletakkan di sini kepada orang Yahudi yang sangat inklusif itu, mau meletakkan dasarnya bagi bangsa Yahudi. Hai orang-orang Yahudi, Abraham itu dibenarkan bukan karena bersunat, bukan karena menegakkan peraturan sunat, bukan karena iman percayanya kepada Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa anugerah itulah dibuat menjadi orang-orang percaya dibenarkan, bukan karena bersunat. Jadi tidak ada cakupannya itu orang dibenarkan itu karena bersunat, tidak. Jadi Paulus mau menjawab orang-orang Yahudi mengatakan Abraham dibenarkan bukan pada saat dia sudah bersunat. Karena lagi Abraham dibenarkan bukan pada saat dia bersunat, tapi sebelum dia bersunat atau sebelum disunat. Maka saya katakan tadi, sunat itu hanya sebagai tanda, sebagai materai, status yang dibenarkan oleh karena iman. Bukan, jadi gini, peraturan sunat itu, peraturan sunat itu sudah ada, tapi sebelum peraturan sunat itu, Abraham sudah beriman, sudah percaya. Bukan setelah ada sunat baru dia orang beriman, dibenarkan, bukan. Tapi sebelum ada peraturan sunat, dia sudah orang percaya kepada Tuhan, sudah beriman. Tapi karena ada peraturan katanya sebagai tanda anak Allah harus bersunat, maka keturunannya sudah disunat. Perhatikan. Kalau sekarang tanda kita menjadi orang percaya bukan sunat. Jadi jangan tanya, kamu udah disunat belum? Sudah, oh berarti kamu anak Allah. Engkau udah disunat belum? Belum. Pesan sepertinya belum sunat. Engkau tidak menjadi anak Allah, engkau masuk neraka. Ya. Ini hal yang sangat penting yang mau dikatakan oleh Paulus sebagai implikasi, sebagai penerapan yang penting. Yang penting bahwa iman yang paling penting bukan masalah sunat, bukan. Bukan itu, tapi masalah iman. Amin. Amin. Kalau saudara yang disunat, jangan engkau bangga dirimu bahwa engkau menjadi anak Allah. Tidak, tapi hidupmu tidak beriman kepada Tuhan, percuma. Maka sia-sia. Tadi dikatakan di mana itu kata sia-sia itu? Ya, itu ada kata sia-sia tadi di ayat yang sudah kita baca. Kalau kita hanya berpatokan kepada hal yang jasmani bukan kepada iman, maka sia-sialah iman percaya kita. Sia-sia artinya tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Wow. Itu yang kedua. Jadi dibenarkan, Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, yaitu tentang sunat. Jadi tidak ada hubungannya antara sunat dengan pembenaran. Sunat hanya sebagai tanda, tapi pembenaran yang dikerjakan Tuhan. Anugerah itu adalah karena Tuhan. Kita dibenarkan sehingga kita beriman kepada Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan hukum Taurat, yaitu tentang sunat. Maka mau dikatakan hukum Taurat itu penting atau tidak? Perlu atau tidak hukum Taurat? Perlu. Lalu kalau nggak ada 10 hukum Taurat, Pendengaran dikatakan di sini, pertama berhubungan dengan manusia dulu. Kalau hubungan itu kan kalau dibagi dua, satu hubungan vertikal yaitu hubungan Tuhan dengan manusia atau manusia dengan Tuhan. Lalu kedua hubungan manusia dengan sesama manusia. Pertama
kasihlah Tuhan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi yang lainnya, dia katakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan apa? Mengingini orang lain dan lain sebagainya. Kalau tidak ada hukum Taurat itu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan saksi dusta. Kira-kira orang tahu nggak kalau itu dosa? Tahu nggak kalau itu dosa? Tidak tahu. Maka Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tapi penting. Untuk apa? Menyingkapkan segala dosamu, menyingkapkan segala pelanggaranmu, segala kejahatanmu. Ketika engkau tahu hukum Taurat, engkau sadar, mengaku engkau berdosa. Ketika engkau berdosa dan mengaku engkau berdosa, maka engkau membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Itu menuntun untuk datang kepada Tuhan. Amin. 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 Ini yang penting. Paulus mengatakan yang kedua tentang janji. Janji Abraham atau janji Tuhan kepada Abraham untuk banyak keturunan. Untuk banyak keturunan. Bukan berarti sebatas banyak keturunan itu hanya orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi, tidak. Dan kita ini secara jasmani pun adalah keturunannya Abraham. Sebelumnya keturunan Adam dan Hawa. Artinya tidak secara langsung seperti bapak saya melahirkan, bapak saya atau ibu saya melahirkan, bukan. Tapi semua yang ada di dunia ini disebut sebagai keturunan Abraham, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau keturunan akan seperti bintang-bintang di langit ataupun seperti pasir di lautan, bisa terhitung nggak itu? Bisa terhitung nggak itu? Nggak bisa. Kalau hanya bangsa Yahudi bisa dihitung nggak? Bisa nggak? Bisa. Berarti penerapannya itu apa dikatakan oleh Tuhan bukan untuk orang Yahudi saja, bukan hanya untuk orang Israel saja. Wow, kita loncat kepada ayat 17. Ayat 17. Kita perhatikan karena ini penting. Inilah objek iman. Dari mana sumber iman kita? Paulus mengatakan begini, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bagi bangsa. Di hadapan Allah kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dia firman-Nya, apa yang tidak akan menjadi ada, apa yang tidak ada menjadi ada. Inilah dasar iman Abraham. Dan ini juga menjadi objek atau dasar iman kita. Ini penting sekali. Jadi engkau telah kutetapkan menjadi bapa dari segala bangsa, berarti seluruh bangsa yang ada di dunia ini, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Percaya kepada siapa? Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Artinya percaya kepada pencipta langit, bumi dan segala isinya. Percaya kepada yang mampu menghidupkan orang mati. Wow, itu objek iman dan itu objek iman kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada ayat yang ke-17 ini, saya perhatikan, menghidupkan. Kata menghidupkan itu sangat penting. Artinya sebelumnya kita ada mati, dipanggil dari kematian itu, dihidupkan kembali. Itu dikerjakan oleh siapa? Hanya Tuhan. Jadi menghidupkan kata sama dengan memanggil. Itu menunjukkan kepada keturunan-keturunan Abraham pada saat ia belum ada. Jadi sebelum dia belum ada Abraham, keturunan Abraham itu belum ada. Jadi belum sesuatu yang pasti menurut ukuran manusia, tetapi pasti karena Tuhan yang berkata. Amin. Ini susah loh ini. Kalau kita tidak memahami. Maksudnya begini. Terutama ini anak muda ini. Kau belum lihat sekarang siapa istrimu, bukan siapa suamimu kan? Belum lihat kan? Kecuali kau sudah pacaran mengatakan langsung kau klaim, ini kehendak Tuhan, ini suami saya nanti, ini istri saya. Kalau belum tentu loh. Ada yang pacaran sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, putus tengah jalan. Ya kan? Bukannya air mata yang keluar, air hidup pun keluar. Mengapa? Karena dia kehilangan. Ya karena apa? Pacaran sudah pindah ke lain hati. Tapi ketika punya iman yang besar, hari ini hilang 1, jangan juga bilang tumbuh 1000. Kau katakan hari ini dia pergi
baik lagi. Kamu harus percaya dengan itu. Amin. Jangan engkau putus asa, lalu engkau cari tali dan engkau gantung diri. Jadi iman itu sekalipun belum kita lihat, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Berarti yang meninggalkanmu itu bukan orang yang terbaik. Nanti dia menyesal. Ya, mengapa? Ternyata engkau lebih mendapatkan yang lebih baik. Kenapa? Karena tadi pacarmu itu dia melangkah bukan dari iman, karena dilihat yang lain lebih cantik. Jadi ukurannya apa? Jasmani. Padahal tidak mau berdoa, hanya modal senyum dan kecantikan. Carilah orang yang banyak berdoa. Carilah orang yang banyak berpuasa. Amin. Hari itu baru saya dengar ada orang berpuasa 75 hari. Luar biasa itu. Waktu kita ada acara itu, siapa yang berpuasa 75 hari? Itu dirjen yang sekarang itu. Ya, dia bilang untuk mempersiapkan akreditasi. Waktu itu saya masih jadi rektor. Untuk mempersiapkan akreditasi saya harus puasa 75 hari. Wow, luar biasa. Itu pun saya sudah puasa 75 hari. Setelah visitasi dan kami tahu hasilnya, sangat menyakitkan hati. Karena di hadapan kita sudah pasti mendapatkan yang sangat baik. Ternyata hanya baik, kejam. Itu udah puasa. Apalagi tidak puasa. Tidak selalu menjadi jaminan, ya, tapi ada maksud Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kamu kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini, percayalah, kita sedang menabur. Saatnya kita akan menuai. Ketika kau memberikan persembahan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, bukan dengan hitung-hitungan, percayalah Tuhan pasti melipat gandakan itu. Amin. Tetapi jangan di pikiranmu ketika kamu melakukan itu, ketika tidak melakukan itu, saya percaya Tuhan melipat gandakan. Kalau tidak melipat gandakan, maka biasa saya berhenti untuk memberi. Berilah itu sebagai buktimu mengasihi itu Tuhan. Mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan atau tidak? Berilah yang terbaik Tuhan. Yang terakhir di 18-19 18 sampai 25 ini. Kalau perhatikan hal yang menarik, saya perhatikan di sini. Ya. Di ayat 17 saya akan sampaikan secara cepat. Abraham, perhatikan ini. Inti dari ayat 18 sampai 19 ini atau pasal 7 ayat 17 sampai 22 ini tentang iman Abraham yang berharap sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Perhatikan 18 itu. Perhatikan, ini sangat menarik ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun berharap juga dipercaya bahwa akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyak nanti keturunan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik. Sebab sekalipun tidak ada untuk berharap, kata. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau dikatakan begitu, betul. Kan Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Abraham itu lahir, dari keturunannya banyak, bahkan seperti pasir, banyak. Dan itu kan belum dilihat. Udah dilihat belum? Belum. Sudah lihat dengan pasti belum itu di depan dengan mata? Belum. Bukan hanya itu, ditambah pada saat itu Abraham sudah usia 95 tahun dan sudah lebih tua. Di bawahnya juga ada Sarah, udah tua. Tapi sekalipun Abraham sudah tua, pada saat itu dia masih bisa menghasilkan, memproduksi, yaitu lahir seorang laki-laki dari siapa? Hagar. Masih mantap dia pada saat itu Abraham.
tua. Tapi Sarah mandul. Maka Sarah tertawa. Bagaimana mungkin terjadi, aku sudah tua, dikatakan dari saya akan keturunan, janji itu bahwa anak-anakku akan menjadi anak perjanjian, banyak keturunan. Bagaimana itu bisa mungkin? Mustahil, kata Sarah. Dia tertawa. Maka ketika Ishak lahir, apa artinya? Tertawa. Nggak tertawa. Artinya secara fisik itu nggak ada harapan. Melihat dari usia tidak ada harapan. Sarah sudah mandul. Enggak ada harapan. Bagi kita sekarang ini, mungkin kita sudah lama berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, begitu lama, tapi sepertinya tidak ada harapan, tidak ada dasar untuk berharap. Ya udahlah, udah pasrah. Ini blok A3 nomor 5 yang kita tempatin sekarang ini. Kita belum milik kita. Ini belum milik kita. Kadang-kadang ada dasar untuk berharap, kadang-kadang nggak ada dasar untuk berharap. Mengapa? Dari mana uangnya? Yang kedua, sudah lebih dari 4 tahun berdoa, toh Tuhan tidak jawab. Itu dasar untuk tidak ada berharap. Tidak dasarnya. Terima kasih Tuhan. Tetapi dengan itu kita lihat ini ayat 19. Perhatikan. Dengan keadaan yang seperti itu, tidak ada alasan untuk berharap. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi kita lihat kualitas imannya Abraham ini menjadi contoh bagi kita. Perhatikan. Dikatakan 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia belum mengetahui yang apa yang dijanjikan itu, imannya bukan lemah. Perhatikan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Artinya sudah usia, sudah dimakan usia. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup atau mandul. Itu tidak membuat Abraham imannya lemah, imannya menyerah. Ya udahlah, nggak mungkin terjadi itu, mustahil. Maka saya katakan A3 nomor 5, tetap berharap tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu terutama yang belum punya suami karena umur, katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ibu Rosi. Amin. Amin. Ibu Hertina. Amin. Kalau Tuhan masih menghendaki, Dia akan tuntun seorang pria yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, yang ganteng. Amin. Ini dia. Karena kalau anakku, karena kalau hambaku yang setia. Tapi kalau nggak setia, jangan berharap untuk diberi. Dijauhi ia, semakin jauh, semakin jauh. Terima kasih Tuhan. Jadi artinya sederhana sekali di sini, terima kasih Tuhan. Abraham dan juga Sarah tidak ada dasar untuk berharap karena kondisi mereka yang sudah semakin tua untuk mendapatkan keturunan. Tetapi hal itu tidak melemahkan iman mereka. Ayat 20. Ini iman luar biasa ini. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang, tidak ragu. Karena ketidakpercayaan itu malah diperkuat dalam imannya dan dimuliakan Allah. Dalam segala persoalan masalah apapun yang kita hadapi, jangan membuat iman kita lemah. Mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang besar yang tidak kunjung selesai, atau kita sedang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Jangan imanmu lemah, tapi imanmu semakin kuat. Amin. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Belajar dari Abraham. Wow, belum seperti yang dialami oleh Abraham yang kita alami. Ayat selanjutnya, perhatikan ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya.
dia percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat, luar biasa, Tuhan pasti lakukan sesuai dengan janjinya. Berapa lama saudara berdoa tentang sesuatu? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Ada seorang ibu 15 tahun ditinggalkan oleh suaminya karena sudah beristri yang tidak sah. Alias apa itu? Kumpul 15 tahun dia berdoa, baru kembali, dan kembali pun dalam keadaan yang tidak sehat-sehat tapi sakit. Udah seperti itu pun diurus, dibawa ke rumah sakit. Awalnya ketika sakit, yang ngurus bukan istri yang sah, tapi yang mengurus itu adalah istri selingkuhannya. Yang mengurus di rumah sakit Cikini pada saat itu, ketika dia tahu informasinya, berita bahwa suaminya sakit, dia datang. Lalu ketemu dengan selingkuhan itu yang sudah 15 tahun tinggal bersama-sama. Dia bilang, pergi kau, tinggalkan dia. Ini suamiku, bukan suamimu. Kalau ini suamimu, mana bukti pernikahan kalian? Tidak ada. Pergi. Akhirnya dia pergi. Pada saat datang perawat mengantarkan obat dan yang lain, lihat, ibu siapa? Tadi ibunya, istrinya mana? Istrinya mana? Dokter bilang, tadi yang istrinya bawa ke sini mana? Ini siapa? Maaf suster dan maaf dokter, itu bukan istrinya, tapi itu selingkuhannya. Inilah istrinya. Masih menerima padahal sudah ditinggalkan 15 tahun. Dan selama 15 tahun itu dia punya kesempatan, bahkan peluang untuk menikah lagi, ditawarkan untuk menikah lagi dengan seorang dokter, tapi dia tolak. Tidak, saya tetap setia kepada firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, dan saya akan menerima firman itu sekalipun sakit mungkin, tetapi saya percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak mudah Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi karena iman yang besar, yang luar biasa itu, imannya semakin kuat. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi imannya yang kuat itu, yang lemah itu semakin kuat itu dibenarkan sebagai kebenaran, bukan karena perbuatannya. Itu dahsyat yang luar biasa. Jadi ia tidak lemah dalam iman, ia tidak bimbang oleh ketidakpercayaan, dan ia semakin kuat dalam iman. Ini pertumbuhan iman yang luar biasa dan dahsyat. Lalu saya perhatikan di ayat yang ke-23, ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Nah ini implikasi untuk kita ini, untuk kita orang-orang percaya sekarang ini, jemaat di Roma. Dia katakan, tetapi dituliskan juga untuk kita. Apa untuk kita? Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita di antara orang mati. Wow. Jadi harapan dan iman kita adalah kepada Yesus Kristus yang telah mati itu, yang telah bangkit itu. Itulah iman kita. Kita berharap kepadanya seperti Abraham berharap kepada Allahnya. Dan Allah kita, hanya Allahnya Abraham, adalah Allah yang sama yang kita sembah, kita kenal di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah takut, jangan iman kita semakin lemah, tapi semakin kuat seperti Abraham. Perhatikan, ada kuasa kebangkitan. Sebentar lagi kita akan merayakan tentang Paskah. Itu adalah kuasa kebangkitan, itu dahsyat dan luar biasa. Yang tadinya kita mati di dalam dosa, mati dalam pelanggaran, tidak bisa berbuat apa-apa, namanya orang mati. Orang mati, dia tidak bisa mengurus diri sendiri. Ketika dia mati, dia mandi sendiri? Tidak. Ketika dia mati, dia masuk ke peti sendiri? Tidak. Ketika dia mati, bisa pakai baju sendiri? Kalau itu terjadi, saudara akan lari ketakutan. Iyalah, akan lari terbirit-birit. Lalu mati lagi dia. Udah Pak Gudak baru ganti baju, dia sendiri ganti baju.
Lalu bilang, saya tahu kalian jangan terlalu repot. Aku pergi sendiri ke kuburan. Artinya apa? Bahwa orang mati itu tidak berdaya. Seperti itulah kita mati, Thanatos itu dibangkitkan, dihidupkan oleh siapa? Allah. Dibangkitkan dengan kebangkitan siapa? Kristus. Jadi Sarah itu sudah mati. Bukan mati secara jasmani. Seharusnya dia sudah mati dalam hal iman. Tidak mungkin lagi berharap. Tapi semua diizinkan oleh Tuhan supaya benar-benar jangan mengandalkan fisiknya, jangan mengandalkan kemampuannya, tapi harus mengandalkan iman dan janji Tuhan. Amin. Jadi dinolkan itu Abraham dan Sarah itu. Kalaupun mereka gak mungkin lagi bisa reproduksi, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau sudah berjalan di dalam hikmat Tuhan, bukan berjalan bergantung kepada apa yang ada di kita lihat dengan mata jasmani ini, tidak, tapi berjalanlah dengan iman. Maka janji Allah itu akan dikerjakan, dilakukan. Lakukan apa menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa menjadi bagiannya. Amin. Maka inilah yang ketiga, yaitu Abraham dibenarkan karena oleh kuasa kebangkitan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, ya, bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena imannya. Sebagai penutup dari firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan, maka saya mengatakan kita harus kuat dalam iman. Amin. Segala kondisi apapun itu, mungkin beda kondisi kita dengan kondisi yang dialami oleh Abraham, tapi percayalah, ketika kita datang kepada Yesus, kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Dia akan mengangkat kita semakin tinggi, bukan semakin rendah. Dia akan semakin bawa kepada rencananya, semakin kehendaknya, seperti burung Raja Wali, semakin terbang semakin tinggi, semakin kuat. Dia akan bisa melewati badai. Amin. Mengapa? Karena kuasa Allah yang dahsyat itu menyelamatkan saudara dan saya. Karena iman percaya kita kepada janji-janjinya. Apapun yang sudah kita doakan, ingat, dasarnya adalah iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Kita datang kepadanya, percayalah, apapun keinginan, kehendak yang kita, jika itu sesuai dengan apa yang mau Tuhan mau, akan terjadi dalam kehidupan kita. Berarti di sini kesimpulannya, fakta membuktikan iman Abraham lewat persoalan itu, masalah itu, kondisi itu, keadaan itu, situasi yang tidak enak itu, yang tidak ada satu berharap, justru imannya semakin indah. Mengapa indah? Ternyata Tuhan menepati janjinya. Lahirlah siapa? Isa. Dia di dalam kondisi yang tidak mustahil. Bagi Allah tidak ada mustahil, tapi bagi manusia mustahil. Tapi Tuhan ubah menjadi apa? Tidak mustahil. Amin. Karena firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri.